Pemirsa, kita akan memasuki Habarnam Panambayan. Badan Kehormatan DPRD Banjarmasin mengadakan rapat membahas surat masuk terkait dengan adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan dua anggota DPRD Banjarmasin, Saud Nathan Samosir, Wan Sukrowardi, yang ikut unjuk rasa bersama Alfi, Ilva DPW Kalimantan Selatan, jelang tengah hari Kamis 28 Juli 2022 lalu. Rapat pembahasan oleh 5 orang anggota Badan Kehormatan DPRD Banjarmasin ini dilakukan secara tertutup jelang tengah hari Selasa 9 Agustus 2022. Badan Kehormatan DPRD Banjarmasin mengadakan rapat membahas surat masuk terkait dengan adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan dua anggota DPRD Banjarmasin, Saud Nathan Samosir, Wan Sukrowardi, yang ikut unjuk rasa bersama Alfi Ilpa DPW Kalimantan Selatan jelang tengah hari Kamis 28 Juli 2022 lalu. Rapat pembahasan oleh 5 orang anggota Badan Kehormatan DPRD Banjarmasin dilakukan secara tertutup jelang tengah hari Selasa 9 Agustus 2022. Ketua Badan Kehormatan DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini Waitakuni Prima TV usai rapat memandahkan akan memverifikasi terlebih dahulu adanya surat laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dua anggota DPRD Banjarmasin, Saud Nathan Samosir, Wan Sukrowardi, sehingga perlu waktu untuk menggali tindakan yang telah dilakukan oleh dua anggota DPRD Banjarmasin yang turut serta dalam aksi unjuk rasa bersama Alfi Ilpa DPW Kalimantan Selatan. Kami dari Badan Kehormatan itu melaksanakan fungsi bagaimana menjaga marwah maupun menjaga keberlangsungan dari dinamisasi yang terjadi di Dewan agar tetap berada dalam satu rel, yaitu kode etik dan tatib. Itu persiapan yang dilakukan berapa lama setelah ini saat ini apa yang dilakukan BK dulu? Jadi kalau menurut tata cara kan pertama kita harus memverifikasi dulu, verifikasi laporan, apakah laporan itu sudah berada dalam konteks bukti yang memadai atau mungkin hal-hal yang dibutuhkan dalam konteks melihat persoalan ini perlu ditindaklanjuti atau tidak. Nah, untuk itulah tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan bahwa memang kita akan menggali lagi terkait dengan alat bukti, hal-hal yang diadukan ini sudah bersesuaian, yang mungkin kalau toh memang belum memadai kan mungkin kita akan memanggil bersangkutan yang nantinya kita juga akan menelaah apakah memang terjadi satu pelanggaran atau tidak. Politisi Partai Gerindra ini menegaskan sesuai dengan laporan yang telah diterima bila kedua orang anggota dewan tersebut diduga melanggar kode etik. Namun Badan Kehormatan perlu merumuskan kembali dugaan pelanggaran kode etik tersebut sehingga masih dipelajari. Bisa ditindaklanjuti. Jadi kalau untuk pelanggaran ini kan yang disampaikan oleh Organda ini kan hubungannya bahwa terkait dengan tupoksi Tugas. Duga melakukan demo aksi terhadap DPRD Kota Banjarmasin yang intinya dari aksi tersebut tidak mensejahterakan rakyat, malah menyengsarakan rakyat karena meminta BBM solar bersubsidi dicabut. Itu aja Bang bahasanya. Itu disebutkan lah ketua namanya di suratnya ada dua disebutkan, Pak Saud dan Pak Sukrowardi. Jadi intinya memang ke sana gitu, bahwa diduga melakukan demo aksi yang intinya aksi tersebut tidak mensejahterakan rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Nah, ini kan dimensinya juga agak panjang, agak luas. Nah, inilah yang juga kami juga mungkin akan sedikit banyaknya akan menggali hal-hal tersebut. Nah, kalau akan berbeda kan mungkin kalau hal-hal lainnya yang disangkakan, yang diadukan seperti itu gitu. Muhammad Isnaini meminta maaf pada seberatan pihak lantaran Badan Kehormatan baru melakukan rapat terkait dengan permasalahan ini, dikarenakan anggota dewan yang tergabung dalam badan anggaran lagi sibuk-sibuk membahas anggaran.
Muhammad Isnaini berjanji akan menyampaikan setiap progres yang telah dilakukan supaya permasalahan ini bisa diketahui secara terbuka. Tugas pembahasan di mana kami mungkin sampai malam, sampai siang. Ini saja kita bisa rapat karena memang rapat anggaran diundur. Jadi saya minta maklum saja, mungkin minta maklum kepada kawan-kawan semua. Artinya kita ingin mengerjakan lah seluruhnya. Satu sisi kan kalau bicara anggaran, ya menyangkut hajat hidup orang seluruh kota Banjarmasin. Satu sisi ya kita misalkan melaksanakan fungsi kita dalam konteks keberadaan BK itu bisa bekerja secara baik. Jadi intinya memang kita tidak bisa mematok waktu dan kita akan melaksanakan itu sesuai dengan tupoksi kita sehingga bisa berjalan berbarengan seperti itu.